Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi biologi yaitu tentang sel. Sel itu adalah unit terkecil makhluk hidup. Unit itu artinya gabungan dari beberapa. Kemudian kita akan melihat perkembangan teori sel. Yang pertama dikemukakan oleh Robert Hooke. Dialah yang menemukan pertama kali sel ketika mengamati sel gabus dan dinamakan dengan sel atau ruangan kosong. Kemudian yang kedua ada Swan dan Sladen. Kedua ahli ini mengatakan bahwa sel itu merupakan unit struktural makhluk hidup. Artinya, semua makhluk hidup itu tersusun dari sel. Yang ketiga ada Maxwell yang mengatakan bahwa sel merupakan unit fungsional terkecil makhluk hidup. Artinya, bagian-bagian yang ada di dalam sel itu memiliki fungsi-fungsi khusus. Yang keempat, ada ilmuwan namanya Parkin. Inilah orang yang pertama menemukan protoplasma atau cairan sel. Yang kelima ada Virchow yang mengatakan bahwa sel merupakan unit pertumbuhan terkecil makhluk hidup. Artinya sel mampu melakukan reproduksi. Untuk melakukan pengamatan terhadap sel, kita bisa menggunakan alat bantu yaitu mikroskop. Ada dua jenis mikroskop. Yang pertama ada mikroskop cahaya. Ini bisa melihat ukuran sel yang berukuran besar. Kemudian yang kedua ada mikroskop elektron untuk melihat ukuran sel yang sangat kecil atau melihat permukaan maupun bagian dalam dari sel. Mikroskop elektron ini dibagi menjadi dua, ada SEM atau Scanning Electron Microscope. Ini berfungsi untuk melihat permukaan sel. Kemudian ada TEM, Transmission Electron Microscope, yang berfungsi untuk melihat struktur internal dari sel. Kemudian, sel memiliki dua tipe berdasarkan ada atau tidaknya membran inti. Yang pertama ada prokariot. Pro artinya belum, kariot membran inti. Jadi, kelompok ini belum memiliki membran inti sel. Contohnya yaitu Kingdom Monera. Monera itu terdiri dari bakteri, Archaebacteria, dan alga biru. Selanjutnya ada eukariot. Eu itu sejati atau sesungguhnya. Kariot itu artinya membran inti. Kelompok ini sudah memiliki membran inti sel. Contohnya ada Kingdom Protista sampai Animalia. Ada fungi, plante, selain Monera. Sekarang kita lihat struktur sel. Yang pertama kita akan lihat struktur membran sel atau membran plasma. Ini merupakan model mosaik fluida. Jadi kalau misalnya membran sel kita perbesar, kita akan melihat gambar yang ada bagian-bagiannya. Yang pertama, yang bulat itu disebut dengan fosfat, ekornya lipid atau lemak. Jadi ini merupakan fosfolipid dan terdapat di bagian atas dan bawah disebut dengan fosfolipid bilayer atau dua lapis. Kemudian ada protein integral, protein yang menembus seluruh membran sel. Kemudian ada protein perifer, protein yang hanya menembus sebagian dari membran sel. Selanjutnya ada glikoprotein, gliko itu karbohidrat yang menempel pada bagian protein. Selanjutnya ada glikolipid, yaitu karbohidrat yang menempel pada lemak. Kalau kita lihat struktur dari
membran sel, ada bagian kepala yang disebut dengan fosfat. Ini bagian ini hidrofil. Hidro itu air, fil itu artinya suka. Kemudian bagian ekornya yang merupakan lipid atau lemak memiliki sifat hidrofob, fob atau takut terhadap air. Karena memiliki dua sifat maka disebut dengan amfifatik. Sekarang kita lihat nukleus atau inti sel. Dinding dari inti sel ini disebut dengan karioteka atau kariot. Fungsi dari nukleus atau inti sel yang pertama pengontrol sintesis protein. Fungsi yang kedua, pengontrol metabolisme sel. Yang ketiga, tempat DNA. Kemudian di dalam nukleus terdapat nukleolus atau anak inti sel yang berfungsi dalam proses pembentukan komponen ribosom. Selanjutnya, sel memiliki sitoplasma, yaitu cairan sel yang ada di luar inti sel. Sitoplasma ini mengalami perubahan dari fase sol atau cair ke fase gel atau pekat. Fungsi dari sitoplasma yang pertama, tempat organel sel. Yang kedua, tempat reaksi metabolisme sel. Dan yang ketiga, tempat penyimpanan karbohidrat, protein, dan lemak. Sekarang kita bahas organel-organel yang terdapat di dalam sel. Yang pertama ada ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis atau pembuatan protein. Ribosom ini ada dua jenis, ada yang bebas di sitoplasma, tapi ada juga yang melekat di RE atau retikulum endoplasma. Organel sel yang kedua yaitu retikulum endoplasma atau RE. Organel ini memiliki dua membran. Fungsinya yaitu sebagai transport zat. RE terdapat dua jenis. Yang pertama ada RE kasar atau retikulum endoplasma kasar. Atau nama lainnya juga RE granula. RE ini memiliki ribosom pada struktur tubuhnya. Dan berfungsi sebagai tempat sintesis atau pembuatan protein. Yang kedua ada RE halus atau RE agranula yang berfungsi sebagai tempat sintesis lipid atau lemak. Pada RE halus ini tidak terdapat ribosom. Selanjutnya ada organel badan Golgi atau ada yang mengatakan aparatus Golgi atau diktiosom untuk penamaan pada tumbuhan. Bagian-bagian dari badan Golgi ini terdapat bagian trans, medial, dan cis. Badan Golgi banyak terdapat pada sel kelenjar atau sel yang sekresi. Fungsinya yaitu memproses protein yang akan keluar sel. Kemudian membuat bagian akrosom pada sperma. Selanjutnya berfungsi juga untuk membuat dinding sel pada tumbuhan. Organel selanjutnya yaitu ada lisosom. Lisosom ini hanya terdapat pada sel hewan. Fungsinya adalah yang pertama pencernaan intrasel atau pencernaan di dalam sel. Yang kedua, terdapat enzim hidrolitik. Kemudian cara kerja dari lisosom ini ada tiga. Yang pertama ada autofag, yaitu pencernaan organel yang rusak. Ketika organel-organel sel rusak, maka itu akan dihancurkan oleh lisosom dengan proses namanya autofag. Yang kedua, ada autolisis, yaitu merusak sel-sel yang masih sehat. Kemudian yang ketiga, fagositosis, perusakan atau memakan benda asing yang masuk dalam tubuh. Lisosom ini banyak terdapat pada sel darah putih atau leukosit. Selanjutnya ada organel peroksisom. Organel ini banyak terdapat pada organ hati. Fungsinya, yang pertama penetral racun alkohol. Yang kedua, pemecah asam lemak. Di dalam peroksisom ini terdapat dua jenis enzim. Yang pertama ada enzim oksidase yang berfungsi untuk menghasilkan H2O2 atau peroksida air.
Enzim yang kedua ada enzim katalase yang berfungsi untuk memecah H2O2 atau peroksida air yang bersifat racun menjadi H2O plus O2. Selanjutnya ada organel glioksisom. Organel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Glioksisom ini penghasil enzim yang mengubah asam lemak menjadi gula pada biji yang sedang berkecambah. Selanjutnya ada organel mitokondria. Mitokondria itu adalah organel yang memiliki dua membran atau organel yang memiliki membran ganda. Mitokondria ini disebut sebagai organel semi-otonom karena memiliki DNA, RNA, serta ribosom di dalamnya. Fungsi mitokondria yaitu berfungsi sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi atau ATP. Selanjutnya ada organel yang bernama plastida. Organel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Jenisnya yang pertama ada leukoplast. Plastida yang tidak memiliki pigmen warna. Fungsinya sebagai tempat penyimpan. Yang pertama ada amiloplas, berfungsi sebagai penyimpan amilum. Kedua ada elaioplas, yang berfungsi sebagai penyimpan minyak. Yang ketiga ada proteoplas, yang berfungsi sebagai penyimpan protein. Jenis plastida yang kedua yaitu ada kromoplas, mengandung pigmen selain warna hijau. Misalnya ada picoerythrin berwarna merah dan phycocyanin berwarna biru. Pigmen ini biasanya terdapat pada jenis alga atau ganggam. Jenis plastida yang ketiga ada kloroplas, yaitu plastida yang mengandung pigmen berwarna hijau. Sama seperti mitokondria, kloroplas ini memiliki dua membran dan disebut juga dengan organel bermembran ganda. Kemudian kloroplas juga memiliki sifat yang sama dengan mitokondria, yaitu semi-otonom. Artinya memiliki DNA, RNA, dan juga ribosom. Organel selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola ini adalah organel yang terdapat pada organisme bersel satu, misalnya amoeba dan paramecium. Jenis vakuolanya ada vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Sedangkan pada sel tingkat tinggi biasanya terdapat pada tumbuhan. Dinding vakuola itu disebut dengan tonoplas. Fungsi dari vakuola yaitu pengatur tekanan osmotik, penjaga keseimbangan cairan di dalam sel tumbuhan. Yang kedua, penyimpan metabolit sekunder, misalnya getah karet. Dan yang ketiga, penyimpan minyak atsiri yang memberikan bau khas pada satu jenis tanaman. Selanjutnya ada sentrosom. Fungsi dari sentrosom ini adalah pembentuk benang-benang spindle pada saat pembelahan sel. Di dalamnya itu terdapat sepasang sentriol. Selanjutnya ada sentriol. Sentriol ini hanya terdapat pada sel hewan. Dan sentriol itu terdapat di dalam sentrosom. Sedangkan sentrosom pada sel tumbuhan di dalamnya tidak terdapat sentriol. Selanjutnya ada sitoskeleton, rangka sel. Bagian-bagiannya ada mikrotubulus yang berfungsi sebagai pembentukan flagel atau bulu cambuk dan silia atau rambut getar pada sel. Kemudian ada mikrofilamen yang berfungsi sebagai kontraksi otot karena mengandung aktin dan miosin. Dan terakhir ada filamen intermediate yang berfungsi menjaga posisi organel sel agar tetap ada di tempatnya. Struktur sel selanjutnya ada dinding sel. Dinding sel ini tersusun dari zat pektin, hemiselulosa, atau ada yang tersusun dari selulosa. Fungsi dari dinding sel ini adalah sebagai pelindung
Dan itu yang menyebabkan sel tumbuhan menjadi kaku. Di dalam dinding sel ini terdapat noktah, yaitu bagian di mana dindingnya tidak mengalami penebalan. Di dalam noktah ini terdapat suatu struktur namanya plasmodesmata, yaitu celah antar sel yang berfungsi sebagai hubungan antara satu sel dengan sel yang lainnya. Sekarang kita lihat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, pada sel tumbuhan itu terdapat dinding sel, plastida, vakuola, dan glioksisom. Sedangkan pada sel hewan itu terdapat lisosom dan sentriol. Sekarang kita lihat bagaimana transport terjadi di dalam sel. Kita bahas transport membran karena membran sel atau membran plasma lah yang berfungsi sebagai alat transportasi. Transport membran ini, yang pertama ada transport pasif, yaitu transport atau perpindahan zat yang tidak butuh energi atau ATP. Transport pasif ini dibagi lagi, yang pertama ada difusi, yaitu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Contohnya ada pertukaran O2 dan CO2 antara alveolus dan pembuluh darah. Yang kedua ada difusi dipermudah, yaitu difusi yang dibantu oleh protein, baik saluran proteinnya maupun jenis protein yang ada di membran sel. Yang ketiga, transport pasif itu ada osmosis, yaitu pindahnya air atau zat pelarut dari konsentrasinya yang rendah atau hipotonik atau nama lainnya cairan yang encer ke hipertonik atau cairan yang pekat melalui membran semipermeable, artinya melalui membran sel yang bersifat bisa dilewati oleh air. Sekarang kita lihat penjelasan selanjutnya tentang osmosis. Jika terjadi pada sel tumbuhan atau pada sel hewan. Ketika sel tumbuhan atau bagian dari tubuh tumbuhan kita masukkan ke dalam larutan hipotonik, artinya larutan yang encer, zat terlarutnya sedikit, maka sel tumbuhan ini akan mengalami turgid. Artinya membesar tapi tidak sampai pecah karena tumbuhan memiliki dinding sel. Tapi ketika tumbuhan dimasukkan ke larutan hipertonik, misalnya larutan garam atau larutan gula 5%, maka akan terjadi plasmolisis. Selnya mengkerut. Membran plasmanya itu akan terlepas dari dinding sel. Dan sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika sel hewan kita masukkan ke dalam larutan hipotonik, artinya larutan yang encer, contohnya aquades. Akan terjadi hemolisis atau pecah. Selnya akan mengalami pecah karena sel hewan tidak memiliki dinding sel. Tapi ketika sel hewan dimasukkan ke dalam larutan hipertonik atau larutan yang pekat, misalnya larutan garam 5% atau larutan gula 10%, maka selnya akan mengalami krenasi atau selnya mengkerut. Yang kedua ada transport aktif, yaitu transport yang terjadi di dalam membran yang membutuhkan ATP atau energi. Jenisnya yang pertama ada transport pompa ion, yaitu transport melalui protein tertentu. Contohnya adalah pompa ion natrium dan kalium. Yang kedua ada cotransport, transport yang menginisiasi transport lain. Contohnya, pompa H+ itu akan menggerakkan transport sukrosa masuk ke dalam sel. Selanjutnya ada eksositosis, yaitu pengeluaran zat. Kemudian ada endositosis atau memasukkan zat ke dalam sel. Endositosis ini ada istilahnya fagositosis, yaitu makan, karena yang dimasukkan adalah benda padat. Yang kedua ada pinositosis atau minum, karena yang dimasukkan adalah benda cair.